Yang terhormat Ibu pemateri hari ini, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 2 Garut. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di acara hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMA Negeri 2 Garut. Berikut saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu berdoa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang kelima paparan diseminasi dari narasumber, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ripal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara kegiatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi barakatil Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada sesi acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Wakasek Mutu Ibu Dr. Randa Wiwin Winiawati. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan dapat membuahkan hasil gitu ya. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah ruah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut ya, menyampaikan apresiasi yang sangat besar dalam acara atau kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Kegiatan ini saya nilai sangat bagus dan perlu terus dikembangkan, karena di sini mengedepankan nilai-nilai budaya positif. Ya. Nah ini perlu kita contoh gitu ya, apa yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh calon guru penggerak itu perlu kita contoh. Kenapa gitu ya? Karena dengan adanya kegiatan ini diharapkan sekolah kita itu akan lebih baik lagi. Ya, sekarang kan sekolah kita sudah baik. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ini maka akan lebih baik lagi, kualitasnya akan meningkat. Ya, dan akan terwujudnya ya nilai-nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif dalam setiap kegiatan. Nah, adapun semua itu dapat terwujud ya dengan adanya kolaborasi dan juga kebersamaan di antara warga sekolah. Ya, ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi kita harus solid kerjasama untuk mewujudkan semua itu. Nah, dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita diharapkan bisa menjadi motivator bagi kita semua untuk terwujudnya semua itu. Ya, mudah-mudahan ini guru-guru muda diharapkan segera menyusul untuk menjadi calon guru penggerak. Diharapkan semuanya semangat untuk menjadi guru penggerak dan berlomba-lomba lah. Dari SMA 2 itu diharapkan sebanyak mungkin. Ya, semua guru muda itu harus ikut pendidikan calon guru penggerak. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak di sekolah kita. Ya, selamat mengikuti pendidikan, semoga berjalan dengan lancar, ya, dan mendapatkan hasil yang memuaskan dan menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rangga Wiwin Winiawati yang sudah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita kepada acara inti, yaitu diseminasi guru. Penyampaian materi dari diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bu Fitriano Malasari SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di depan, kemudian kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelum saya menyampaikan mengenai budaya positif ini,
Bapak Ibu semuanya biar fokus ya, biar fokus. Kita nyanyi dulu sebentar saja, oke? Kita nyanyi dulu. Baik, ingat nyanyi potong bebek? Ingat, Bu. Oke, tapi Ibu semuanya, Ibu Bapak semuanya ganti potong bebeknya pakai O semua. Jadi potong bobok omso, oke. Dan satu lagi nyanyinya pakai E. Peteng, oke, peteng bebek. Nah, baris yang sebelah depan potong bobok, oke. Baris yang belakang peteng bebek. Siap? Nanti ikuti isyarat tangan saya. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. 1, sambil tepuk tangan ya biar meriah. Oke, siap. 1, 2, 3. Ini dulu. Jadi kalau tangan saya ke sini berarti potong bobok dulu. Nanti saya geser, ini berhenti. Nah, oke. Saya gimana tangan saya aja. Iya, oke. Siap. Lanjutin, nanti lanjutin. Bakal pulang lagi. Ya, siap. 1, 2, 3. Potong bobok omso, engsel bekelele. Oke. Bengsel bekelele, toro kokoro, sereng kekele, lololololo, lelelelo. Oke, teman-teman semuanya. Oke, bagus ya. Berarti masih fokus ya, ternyata tidak salah Bapak Ibu semuanya di sini masih ingat lagu anak-anak dan juga masih fokus, tidak tertukar. Baik, kita lanjut Ibu. Sebenarnya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi menjadi yang paling bisa di antara semuanya. Saya di sini hanya berbagi saja, saling memberikan informasi ya dengan Ibu, bukan berarti bahwa saya lebih tahu gitu. Dari yang saya dapatkan selama PGP ini, pertama saya akan memahami mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu lihat bahwa filosofis atau inti poin pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menuntun siswa agar mencapai kebahagiaan atau happy, senang. Jadi anak-anak ke sekolah bukan kayak mau di penjara. Tapi kita sebagai guru menjadikan siswa itu ke sekolah senang, bukan malah males gitu. Ini inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan lebih ditekankan lagi bahwa pemikiran ini Ki Hajar Dewantara itu berpusat pada peserta didik atau istilahnya menghamba. Itu lebih ekstrimnya lagi ya. Menghamba pada murid, bukan menghamba pada Tuhan, menghamba pada murid. Nah, mungkin maksud menghamba di sini bukan berarti kita menyamakan murid seperti Tuhan, tapi murid itu kita layani dengan sebaik mungkin. Nah, di antara hal yang mungkin kita lupakan itu yaitu hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan agar bisa melayani, bisa menghamba, bisa menuntun murid menjadi lebih happy ketika kita ada di sekolah. Di antaranya menciptakan sebuah budaya yang positif. Hal-hal yang positif dan tertular menjadi meluas itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, banyak sekali hal yang kita lakukan di sekolah yang terkait positif yang sudah dilakukan, berdoa, mengaji surat Tuhan dan seterusnya gitu. Dan budaya positif ini mengacu pada profil belajar Pancasila yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya hal yang positif itu banyak, tidak hanya ini, tapi ini diantaranya inti poinnya yang memang kita sebelumnya sudah melaksanakan melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, di antara budaya positif ini ada beberapa hal yang memang ditekankan, yaitu ada 7. Bisa Bapak Ibu perhatikan, ada paradigma belajar, disiplin, kebutuhan dasar, motivasi, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, kenapa kita mesti berubah? Ada yang bisa mau berpendapat, Bapak Ibu? Kenapa pemikiran kita itu harus berubah? Menyesuaikan dengan zaman gitu ya. Betul sekali, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu sesuai sekali.
sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita itu harus berubah pemikirannya, paradigmanya harus berubah gitu. Untuk apa? Ya agar kita bisa menerapkan budaya yang positif ini melalui apa? Melalui disiplin yang memang sangat berkaitan terhadap kontrol kita sebagai guru kepada siswa. Nah, dilewat saja. Kemudian tadi tentang kontrol guru. Nah, kita seringkali berpikir bahwa guru itu adalah orang dewasa yang kuat dan bisa melakukan segalanya. Dan siswa itu miniatur orang dewasa yang tidak berdaya. Seringkali kita berpikir seperti ini. Dan memang benar menurut ini Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya bahwa kita seringkali melakukan ilusi-ilusi atau berpikiran hal-hal yang merasa superior dibanding siswa. Padahal siswa itu apakah manusia dan bukan hewan kan? Hanya saja mungkin pengalamannya memang belum sebanyak yang kita, tetapi mereka punya hak-hak dasar sebagaimana manusia biasanya. Lanjut. Gitu. Nah, kemudian tadi bahwa budaya positif ini salah satunya kita laksanakan dengan hal-hal dengan melakukan pendisiplinan. Apa itu disiplin? Nah, disiplin ini seringkali menjadi hal atau konotasi yang negatif. Padahal sebenarnya ini bisa dilihat disiplin ini bukan hal yang negatif, berawal dari sesuatu yang artinya belajar. Jadi kalau kita belajar berarti kita melakukan suatu kedisiplinan. Namun pergeserannya kalau mendengar disiplin pasti sieun, pasti takut atau hal yang negatif gitu. Sehingga disiplin ini menjadi hal yang tidak nyaman. Nah, ini kita harus menerapkan hal yang sebaliknya, yaitu menerapkan bahwa mengembalikan kembali disiplin itu memikirkan bahwa kita itu belajar agar kita menjadi nyaman. Nah, di sini, disiplin ini diantaranya bahwa kita itu berfokus pada nilai-nilai yang kita hargai, bukan berfokus pada hal-hal yang seharusnya. Mungkin hal yang seharusnya dengan hal yang kita hargai itu berbeda. Seharusnya kamu itu pakai baju merah, tetapi hati saya sukanya warna pink. Nah, kedisiplinan ini seharusnya berfokus pada apa yang nilai-nilai yang memang itu kita hargai. Kemudian, nilai yang kita hargai ini disebut dengan nilai kebajikan yang memang nilai kebajikan ini tentu bersifat universal dan semua orang tidak bisa membantah itu. Selanjutnya, Bu. Nah, untuk menerapkan tadi disiplin positif, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu tadi memperlakukan anak sebagaimana menjadi seorang manusia, bukan memperlakukan anak seperti kertas kosong. Nah, maka dari itu kita harus memahami apa sih kebutuhan anak seperti halnya kita butuh. Kita butuh dicintai? Butuh. Anak juga tentu ya ingin dicintai. Kita butuh dihargai? Butuh. Tentu anak pun sama seperti itu. Jadi kita tidak hanya memandang dari sudut kita sebagai guru, tetapi kita memandang sudut mereka sebagai murid dan memandang murid itu sebagai layaknya manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka. Ini ada kebutuhannya akan cinta, penguasaan, survival, bertahan, kebebasan dan kesenangan. Ini ada sebuah kasus di mana ini Ibu Ria, seorang wali kelas yang didatangi ya seseorang yang siswanya, yaitu seorang siswa mengeluhkan bahwa temannya yang bernama Agus itu suka malang, jadi suka ngambilan makanan gitu ya, suka mengambil makanan. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan memandang Agus itu seperti apa? Nah, ini yang menunjukkan nanti kepada disiplin positif atau budaya positif. Lanjut, Bu. Ya. Nah, di sini kita apa yang harus kita pandang berdasarkan 5 kebutuhan itu terhadap Agus. Kita memandang dari 5 hal. Pertama, ya, Agus mengambil makanan temannya bisa jadi karena dia ingin bertahan hidup atau karena dia tidak kelaparan. Yang kedua, karena Agus itu ingin diperhatikan, makanya melakukan sebuah keburukan. Dan yang ketiga, dia ingin menguasai atau ingin menjadi seorang yang superior, ingin disegani, dihargai dengan melakukan hal-hal yang negatif. Yang keempat, kemudian ingin merasa bosan gitu ya dengan orang tuanya, sehingga dia ingin bebas melakukan hal apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir, karena untuk kesenangan saja, iseng saja.
Berikutnya. Nah, ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi juga berkaitan dengan hal apa yang kita lakukan. Kita seringkali berpikir bahwa kenapa sih saya melakukan A? Apakah saya berpikir apa manfaatnya bagi saya dan manfaatnya bagi orang lain? Kemudian apa yang mendorong saya melakukan ini dan bukan? Ada 2 motivasi atau dorongan, biasanya mungkin yang bersifat materi, yaitu ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diperhatikan, ingin diakui. Itu kemudian yang sifatnya apa yang materi ingin mendapatkan uang dan sebagainya, sifatnya materi ingin disanjung, ingin dipuji. Seseorang melakukan sesuatu pasti terkait itu. Siswa pun melakukan sesuatu bisa jadi karena ingin dipuji gurunya, ingin disayangi temannya, dan seterusnya. Namun yang harus ditekankan yaitu motivasi yang benar-benar intrinsik dan bernilai positif. Siswa melakukan sesuatu harus memang benar-benar didasari, oh memang itu keinginannya ingin melakukan itu, bukan terpaksa karena ingin mendapatkan nilai. Memang kita berorientasi harus tuntas nilai, tetapi apalah artinya nilai itu apabila siswa tidak memahami dan tidak menghargai besar atau kecil nilainya itu gitu. Tidak memaknainya udah nilai 90 aja tanpa dia paham bahwa nilai itu memiliki makna yang begitu besar. Berikutnya Bu. Nah ini terkait dengan tadi motivasi ini ada yang di sini dikenal dengan istilah hukuman, sanksi dan konsekuensi gitu ya. Dilanjut saja Bu. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Gini, Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak Ibu marah pada siswa? Benar. Oke. Kalau marah, biasanya apakah Ibu setelahnya merasa menyesal? Iya. Sedih ada. Tidak. Ada merasa menyesal gitu. Kenapa Bapak Ibu merasa menyesal setelah memarahi siswa? Karena merasa bersalah. Karena merasa bersalah. Kalau Bapak Ibu merasa bersalah berarti Bapak Ibu meyakini hal itu salah. Iya kan? Bahwa yang sudah kita lakukan itu salah. Ya. Kenapa salah? Karena dengan kita memarahi, dengan kita menghukum, itu membuat siswa menimbulkan perasaan negatif. Dan itu terstigma dalam pikirannya, si ibu iya galak, si ibu iya kalau ngomong si ibu iya gitu. Ya, dan itu akan menempel, betul ya, akan menempel terus dalam pikirannya. Sehingga di sini kita akan membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi gitu. Nah hukuman tadi yang telah Bapak Ibu lakukan, memarahi, menghardik, membuli, mempermalukan di depan banyak orang, itu hukuman. Kemudian sedangkan konsekuensi ada hal apa yang harus mereka terima. Namun memang ada perbedaannya. Mereka melakukan sesuatu tapi mereka tidak menyerap, memahami apa yang mereka. Contohnya mengerjakan PR, sok ditulari keliling lapangan misalkan. Iya, mereka melakukan gitu kan, tapi kan tidak bersesuaian dengan kesalahannya. Nah, salah nanti ngerjakan PR ujung-ujung dilarikan. Ya, jadi tidak bersesuaian, hukuman itu menyakitkan, tidak bersesuaian dengan nilai-nilai apa yang kita inginkan kepada siswa itu, gitu. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, siswa melakukan melakukan penggantian. Contohnya tadi sok dikerjakan di situ. Kerjakan PR-nya, kalau misalkan tidak dilakukan ya, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Ya, dia mengerjakan tapi dia tidak paham. Kenapa saya harus mengerjakan PR? Dia hanya mengerjakan sesuai dengan disuruh saja. Itu konsekuensi. Karena apa? Kalau dia tidak mengerjakan PR, dia tidak mendapatkan nilai. Itu konsekuensi. Nah, adapun apa yang sebaiknya kita lakukan yaitu melakukan restitusi. Itu restitusi. Baik Bu. Seterusnya ini bisa ini ya. Nah tadi berikutnya, nah ini kalau hukuman itu tadi negatif, konsekuensi itu netral karena penggantian. Kalau restitusi itu positif. Langkah-langkah ke restitusi saja. Nah ini tadi sudah dijawab ya, itu hukuman. Salah satunya contohnya sudah disebutkan. Nah ini 5 posisi kontrol guru yang terkait dengan restitusi. Nah guru ini memiliki
5 jenis posisi. Yang pertama sebagai penghukum, sering kita lakukan ini, tidak bisa kita pungkiri, sering. Yang kedua pembuat rasa bersalah, ini juga sama. Sering kita melakukan, anak itu menjadi murung setelah kita marahi, itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, dikalengan gitu kan, dikalengan apa lagi, pegangan tangan gitu kan, digandeng gitu ya. Kemudian sebagai pemantau hanya bisanya ya duduk gitu ya, hanya mengarahkan. Dan yang terakhir sebagai manajer yaitu mengatur. Nah tadi kalau kita melakukan restitusi ya kita berperan sebagai manajer. Jadi tidak hanya menyadarkan siswa akan kesalahannya, tetapi kita juga mengarahkan apa yang seharusnya dia lakukan dan menyadarkan yang paling penting itu akan kesalahannya. Lanjut Bu. Nah ini tadi posisi-posisinya. Kalau penghukum ya tentu kita akan marah, misalkan Bu Nura ini kenapa jauh HP terus? Pelajar. Contoh benar ya, gitu contoh kenapa jauh HP. Nah kalau murid tiba-tiba diperlakukan seperti itu, ya berarti kita sebagai penghukum gitu ya, dan kadang menggunakan kata-kata yang kasar dan seterusnya. Ini bisa dilihat tadi ya. Lanjut Bu. Lanjutkan lagi, terus saja aku sampai ke ini, keyakinan kelas. Sebenarnya ini tadi harusnya ke segitiga restitusi dulu, tapi tidak apa-apa, dan keyakinan kelas dulu. Nah budaya positif selain tadi kita menerapkan restitusi, yaitu memberikan pilihan kepada siswa atas setiap hal yang dia lakukan. Kemudian kita melakukan keyakinan kelas. Mungkin dulu populernya dengan tata tertib, tetapi kalau sekarang tata tertib itu dibuat oleh sekolah, oleh satu pihak. Sedangkan yang namanya keyakinan kelas dibuat oleh siswa, oleh semua orang. Ketika orang sudah mengeluarkan pendapatnya, maka dia diharapkan mampu konsekuensi atau memegang keyakinannya. Kalau tata tertib ya sekolah itu melakukan, berarti hanya satu arah. Kalau keyakinan dua arah, dengan siswanya juga mengeluarkan pendapatnya. Nah ini dari peraturan kelas itu, keyakinan kelas, ya peraturan yang ada di kelas melahirkan keyakinan dan lingkungan positif yang pada akhirnya membentuk budaya positif. Kalau di dalam kelasnya sudah sadar gitu akan nilai-nilai kebaikan yang diyakini, maka ke lingkungan luarnya akan membentuk suatu budaya yang baik atau budaya yang positif. Berikutnya ini contohnya ya, keyakinan kelas dengan tata tertib atau peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya negatif, melarang, tapi kita akan mengkonversi, mengganti keyakinan kelas itu pada orientasi yang sifatnya positif gitu. Jadi kalau hal yang negatif itu akan tertanamnya negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Dia akan buang sampah sembarangan, tapi simpanlah sampah pada tempatnya gitu. Atau jangan coret-coret tembok, tapi kita harus jagalah kebersihan seperti itu. Jadi kita mengarahkan pada hal yang positif agar kita juga berpikiran positif dan melakukan hal yang positif gitu. Mungkin ini sedikit saja, ada penelitian nih, seorang profesor memberikan instruksi kepada seseorang. Ini hebatnya sebuah pemikiran itu sehingga mengarahkan orang menjadi melakukan hal apa yang dia pikirkan. Dia disuruh membayangkan, ke mahasiswanya membayangkan sedang memakan jeruk, kemudian disuruh dibayangkan, disuruh dimasukkan kulit jeruknya, disuruh dimakan sampai dia merasa muntah, asli muntah, padahal aslinya kan dia tidak makan jeruk. Tapi karena dia mendapatkan instruksi dan pemikiran yang itu, sampai sekarang mungkin populernya hipnotis, tapi kan dia menyadari itu gitu. Maka dahsyatnya pemikiran ini bisa menggerakkan tubuh kita sampai tadi ke muntah itu karena terstimulus dalam otaknya hal-hal yang diinstruksikan. Nah kita juga mudah-mudahan berharap ketika hal yang positif yang kita tanamkan kepada siswa dan diyakini bersama, maka muncul sikap-sikap yang positif. Selanjutnya, nah ini tadi sudah dibahas barusan hal yang apa tadi langsung. Nah ini salah satu contoh yang telah saya lakukan di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Di sini yang pertama, siswa itu diarahkan dulu apa yang mereka yakini yang membuat mereka nyaman di kelas.
Ini salah satunya ada yang murid yang mengatakan, Bu, dilarang cepu katanya. Cepu apa kata saya? Apa cepu? Itu Bu sering mengadu domba Bu, kalau curhat ke sini dia itu suka dikasih tahu lagi Bu, jadi cepu, jadi Bu gak boleh cepu. Oke, saya tulis dulu, dilarang cepu. Yang kedua katanya, kelas mau selalu bersih, katanya gitu, mau selalu bersih. Dan yang ketiga, dilarang bercanda berlebihan, gitu katanya, dilarang bercanda. Kemudian yang berikutnya dilarang berisik, dan yang terakhir dilarang makan saat ada guru. Nah ini kan semuanya hal-hal yang negatif. Nah tapi ketika kita mengarahkan ingin pada budaya yang positif, gitu, maka kita mengkonversi apa yang mereka inginkan ini menjadi hal yang positif. Contohnya dilarang cepu, kan ulah mengadu domba, jangan menjadi adu domba cepu. Kita konversikan bahwa murid harus dapat dipercaya atau amanah. Jadi kita tanamkan harus amanah, harus amanah, harus amanah, gitu di dalam kelas itu. Yang kedua tadi kelas selalu bersih, bukan mau selalu bersih. Kemudian ini tidak berisik, dan ini kelas nyaman dan kondusif. Kemudian dan yang terakhir ini dilarang makan, berarti murid, berarti sebaliknya, kalau gak boleh makan saat ada guru berarti makan saat jam istirahat atau saat tidak ada guru, gitu ya. Ini keyakinan kelas. Ini perlu ditanamkan agar apa? Agar tadi terbangun sikap-sikap yang positif, gitu. Baik. Kemudian tadi ya kita kembali lagi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bahwa hukuman itu begitu menyakitkan, kemudian konsekuensi itu sebagai pengganti, tapi mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Namun sebaliknya kita memberikan restitusi atau pilihan. Nah, restitusi ini dilakukan dengan cara apa? Kita menelusuri latar belakang siswa melakukan itu. Satu dulu itu yang harus kita lakukan. Kita jangan terpancing langsung memarahi siswa. Ini yang seringkali menjadi kesalahan, termasuk saya juga sendiri. Memang menjadi guru itu harus sabar is number one. Sabar itu nomor satu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi kalau kita masih ada emosi di dalam dada. Ada emosi, sulit sekali, sulit Bapak Ibu. Jadi satu, kita sabar. Untuk apa kita sabar? Agar kita bisa berpikir tenang dan positif, menanyakan dulu ke siswa, atau yang disebut dengan identifikasi, ya, menstabilkan identitasnya dulu. Gitu. Kalau kita dalam keadaan emosi, kita tidak akan bisa melakukan ini. Yang pertama tadi yang menstabilkan validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi gini, contohnya ada siswa yang berkelahi, kemudian kita tanya, kenapa melakukan ini? Kamu mungkin akan lebih tersulut lagi ya emosinya, gitu. Kalau tahu teman kamu berbicara begitu, misalkan Bu, dan dia ngata-ngatain, oh kamu pasti bakal tersulut sekali ya emosinya. Ini validasi tindakan dulu, tindakan yang salah. Jadi dia jangan langsung disudutkan pada hal yang salah. Berikutnya, kemudian kedua, menstabilkan identitas. Nah, kemudian kita mengarahkan bahwa memang semua manusia itu punya hawa nafsu. Ya kan, betul. Semua manusia itu punya hawa nafsu. Nah, namun sekarang coba kamu berpikir, apakah hawa nafsu itu harus terus kita keluarkan? Nah, biar dia saja sendiri yang jawab. Gitu, misalkan, enggak Bu, gitu kan, kita tidak boleh mengeluarkan, dia sendiri yang menjawab. Setelah itu, baru kita mengarahkan solusi yang keluar juga dari dirinya sendiri. Coba sekarang, apakah dengan mengeluarkan hawa nafsu itu, perasaan kesal kamu kemudian membuat kamu menjadi orang yang berprestasi, membuat kamu menjadi orang yang unggul dibanding sekarang? Apakah tindakan ini sesuai nggak dengan keinginan kamu kesini? Tidak. Nah, sekarang gimana cara untuk memperbaiki ini? Saya harus begini-begini. Nah, itu keluar dari siswa juga, bukan kita. Kamu tadi tarik naon, diajar naon. Nah, bukan itu yang harus keluar dari kata-kata kita. Bukan. Ya, bukan itu. Ya, bukan itu. Bukan, makanya tadi saya sabar is number one. Bukannya sabar is number one. Sabar dulu baru.
Pemaparan materi sudah disampaikan oleh Bu Fitri ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baik, langsung saja ya, silakan Bu. Terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya. Materi dari Ibu ya benar-benar membuat masukan luar biasa ya, yang jelas bukan luar biasa tapi luar biasa yang luar biasa itu. Karena kita memang sebagai guru harus belajar sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, sesuai dengan yang tadi informasikan, saya masih kurang mengerti apa perbedaan antara pemantauan dengan restitusi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nuraini. Apa sih perbedaan antara pemantau dengan restitusi? Nah, ini merupakan dua posisi atau dua hal yang berbeda. Satu, kalau pemantau itu adalah peran kita sebagai guru. Peran kita sebagai guru tadi bisa dimundurkan lagi, ya, posisi kontrol. Oke, mundur lagi. Tadi ada 5 ya. Nah, ini satu penghukum. Tadi yang marah-marah terus. Kedua, membuat rasa bersalah, suka bikin baper siswa. Ya. Yang ketiga, teman, selalu perhatian kepada siswa. Nah, itu ya. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau, misalkan ini, anak-anak silakan lakukan ini, diam aja gitu. Ya, mudah salah, antara mau salah atau mau enggak, iya guru lihat aja gitu. Jadi pemantau itu hanya lihat asalkan berjalan aja gitu. Jadi pemantau guru seperti itu. Ya, berarti jadi mau siswa ngelakuin apapun dia hanya lihat aja, itu pemantau. Itu mau salah mau benar pemantau. Sedangkan dari restitusi itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam mengatasi permasalahan siswa gitu. Melakukan tidak melakukan hukuman, tidak melakukan konsekuensi, tapi melakukan restitusi. Tadi menstabilkan identitasnya, mengidentifikasi kesalahannya, ya, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya gitu. Jadi membawa siswa kepada tujuan dan visi yang sudah dia yakini saat dia belajar di sini gitu. Kalau restitusi gitu, begitu Bu Nur? Cukup ya, baik ya. Baik Ibu Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Yes. Oke, hadirin yang saya hormati, kita simpulkan saja dari acara diseminasi budaya positif ya. Saya simpulkan, yang pertama adalah membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah, mulai dari menerapkan disiplin yang nyaman untuk siswa dan juga bisa memperhatikan kebutuhan dasar siswa. Dan juga memunculkan motivasi yang paling penting adalah dari diri siswa itu sendiri ya. Dan dan kita sebagai guru harus bisa memposisikan sebagai manajer, artinya bisa mengontrol peserta didik agar menciptakan rasa tanggung jawab pada peserta didik itu sendiri. Oke, alhamdulillah kita sudah sampailah di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menghadiri acara ini, dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa di hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Winiawati, guru di SMA Negeri 2 Garut ya. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, banyak ilmu yang saya dapatkan ini terutama tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan semua ini dapat diterapkan dan menjadi kebiasaan sehingga mencerminkan nilai-nilai budaya positif di sekolah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yana. Waalaikumsalam ya Bu Fitria. Mohon maaf, saya mau bertanya soal kegiatan kemarin yang diseminasi. Apa yang Yana dapatkan atau yang dapat direfleksikan ya dari hasil yang telah saya sampaikan.
dari hasil diseminasi mengenai budaya positif untuk program guru penggerak dari guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya, terutama saya jadi mengetahui tentang istilah-istilah baru tapi mungkin telah dilakukan seperti restitusi, kemudian istilah manajer, guru sebagai manajer, kemudian ada juga guru yang sebagai yang pertama itu kan ada 7 tahapan kalau nggak salah ya. Ada yang sebagai teman itu ya, ada yang pemantau gitu kan. Nah, Ada penghukum, ada istilah hukuman, sanksi, restitusi itu ya. Untuk mungkin restitusi itulah istilah baru untuk saya. Kemudian mengenai bagaimana kita berperilaku kepada peserta didik kita itu betul-betul sekali menjadikan refleksi untuk diri saya. Seharusnya memberikan itu jangan hukuman tetapi berupa sanksi atau restitusi. Kalau restitusi kan kemarin itu arahnya itu lebih positif, kalau netral sanksi sifatnya netral gitu ya. Kemudian saya juga jadi punya pengetahuan, mungkin ini juga istilah baru tetapi sudah dilakukan juga, yaitu mengenai keyakinan kelas ya. Dimana keyakinan kelas ini kita kalau zaman dulu itu kita mengenal kata MOU gitu ya, MOU antara guru dan murid, dan biasanya MOU itu ada itu berupa hanya sekedar ini aja, tulisan aja, tanda tangan aja oleh ketua kelas. Kalau sekarang di keyakinan kelas ini semua siswa punya hak juga untuk menuliskan apa yang menjadi mimpinya untuk menjadikan kelas ini lebih baik lagi gitu ya, dan dituangkan dalam tulisannya. Kemudian ada yang ditempelkan, jadi mereka langsung ketika diingatkan, oh iya saya tahu, saya sadar gitu ya, menyadari ada di di board atau di kertas ditempel itu mungkin Bu Fitria sekedar refleksi dari ini terserah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi budaya positif untuk semua guru yang ada di SMA Negeri 2 Garut. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai acara kemarin, yaitu diseminasi guru yang dilakukan oleh calon guru penggerak dari Bu Fitria Nurmalasari, di mana ketika saya mengikuti acara diseminasi guru ini, saya memiliki banyak pengetahuan baru di mana mungkin sudah dilakukan oleh saya tetapi dengan istilah yang baru. Diseminasi guru tersebut yaitu membahas tentang budaya positif yang akan diterapkan di SMA 2 Garut mengenai nilai dan kebiasaan. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter, di mana untuk membentuk karakter di sini kita memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kenapa kita perlu berubah? Kita sebagai guru harus merubah paradigma belajar sesuai dengan kurikulum dan atas tuntutan zaman. Tidak bisa kita menyamakan belajar zaman dulu dengan sekarang, tapi kita harus mengikuti perubahan zaman sesuai dengan zamannya. Kedua yaitu melakukan disiplin positif. Disiplin tersebut yaitu apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. 3. Kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini khususnya untuk siswa terbagi menjadi 4, yaitu adanya kebutuhan rasa cinta, kebebasan, kekuasaan, dan survival.
Keempat yaitu motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi posisi kontrol guru, di mana 5 posisi guru itu, 1. Guru bisa dijadikan sebagai penghukum. Kalau apapun, contoh kalau ada apapun di mana siswa ketika berbuat salah maka guru langsung memberikan hukuman. Nah, itu merupakan contoh daripada posisi guru sebagai penghukum. Kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana ketika anak berbuat salah, guru langsung memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Jadi siswa itu merasa bersalah, dan mungkin rasa bersalah tersebut ketika diumumkan di depan kelas maka itu akan menjadi tersimpan atau akan siswa tersebut ingat sampai ia sudah keluar sekolah. 3 yaitu dijadikannya sebagai teman. Ini juga kurang pas. Kenapa? Karena ketika kita memposisikan siswa atau guru sebagai teman, maka tidak ada rasa hormat antara guru dengan siswa tersebut. Keempat, dijadikan posisi guru sebagai pemantau. Di sini guru bersifat satu arah saja, dia hanya memantau tanpa ikut campur, atau ketika siswa salah, mau benar mau salah, guru hanya mantau saja, tidak memberikan solusi. Tetapi kita sebagai guru harus memposisikan sebagai manajer, di mana ketika kita sebagai guru memposisikan manajer, maka siswa kalau ada yang bersalah akan ditanya dulu kenapa bisa terjadi kesalahan, maka siswa akan menjawab salahnya dari mana, dan siswa sendiri akan mempunyai solusinya supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi, sehingga siswa bisa bertanggung jawab seperti itu. Keenam, adanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini diciptakan kemauan siswa saat belajar itu seperti apa. Terus kita tanya satu-satu dulu. Setelah ditanya satu-satu dulu kemauan siswa seperti apa, maka bisa diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya. Setelah itu, keinginan tersebut kita ubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih universal dan diterapkan, disetujui bersama, sehingga keyakinan kelas ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi guru dan siswa tersebut agar belajar bisa menjadi lebih nyaman lagi, dan tujuan belajar akan tercapai ketika adanya keyakinan kelas. Jadi siswa patuh terhadap aturan yang mereka buat, dan siswa juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Terakhir yaitu adanya segitiga restitusi, yaitu untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, di mana ketika murid tersebut berbuat salah, ia ditanya dulu kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut, dan siswa ditanya dulu apa solusi yang sebaiknya dilakukan oleh siswa tersebut. Maka dari segitiga restitusi ini akan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Mudah-mudahan dari diseminasi guru ini, ilmu yang didapat oleh kita sebagai yang mengikutinya bermanfaat, dan tujuan dari guru calon guru penggerak ini bisa tercipta dan bisa diterapkan di SMA Negeri 2 Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Akang. Kali ini kita akan menampilkan eskul-eskul yang ada di SMA Negeri 2 Garut. Langsung aja ya. Jadilah pribadi yang siap, sedia, satria. Tidak ada merah putih, tidak ada merah putih. Basketball, yes. Humanity is my job. Hidup mulia dan mati husnul khotimah. Remaja Indonesia. No musical faith. Nagayoku shimasho. Yes, 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 sukses. Sendatari Kanuraga. Sandiwara untuk berkarya. Jaya. Multimedia in here. Berjuang berprestasi meraih kesuksesan. Gerakan hidup bersih, bebas sampah. That bright infinity inside your eyes. 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you are my What it takes to come alive. Lights go down and the night is calling to me, yeah. I hear voices singing songs in the street, and I know that we won't be going home for so long, but I know that I won't be on my own. Yeah, I love this feeling, and right now I wish you were here with me. 'Cause right now everything is new to me. You know I can't hide the feeling, and every night I feel it. Right now I wish you were here with me. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. 'Cause I got the keys, babe. Don't wanna